Ya, oke. Kita akan berbicara topiknya mungkin kurang enak pada video kali ini. Ternyata ada kasus yang lebih besar di mana binomo dan robot trading, ya nggak bisa disebut sebagai robot trading, ini adalah robot Ponzi berkedok trading forex. Itu ternyata kalah pamor dan kalah rekornya gitu ya. Ya, oke. Kita akan berbicara topiknya mungkin kurang enak pada video kali ini. Ternyata ada kasus yang lebih besar di mana binomo dan robot trading, ya nggak bisa disebut sebagai robot trading, ini adalah robot Ponzi berkedok trading forex. Itu ternyata kalah pamor dan kalah rekornya gitu ya, dari satu kasus penipuan yang bukan bisa disebut kasus penipuan, tapi adalah kasus yang bermasalah karena sudah muncul kembali putusan pengadilannya seperti itu ya. So, kita akan coba mulai. Pertama kita akan coba remind kembali, ada yang mengikuti nggak sih mengenai berita soal binary options. Mungkin di Indonesia lebih dikenal sebagai binomo gitu, padahal binomo hanya salah satu brand saja sebagai bagian dari binary options ya. Nah, binary options ini ternyata menyeret cukup ramai kemarin dengan ada dua putusan pengadilan yang berbeda. Yang pertama itu namanya adalah Indra Kents, di mana putusan pertama ini adalah menyita hasil dari hasil dari yang didapat Indra Kents itu disita untuk negara, diakibatkan di state sebagai bagian dari perjudian. Lalu putusan kedua mengembalikan dana dari Doni Salmanan, ya namanya adalah Doni, juga sama ikut terseret kasus binary options. Putusan kedua ini bukannya disita, tapi dikembalikan kepada Doni karena hasil keputusannya dinyatakan binary options belum diatur di negara Indonesia. Nah, singkat cerita, menurut saya, bila putusan pertama, yaitu sebagai aplikasi yang memang menjadi penghubung proses perjudian, di mana kan yang namanya judi itu adalah pemain, ada bandar gitu ya, juga ada ya tempat judinya gitu ya. Ini ya benar, maka ya memang benar itu bisa sebagai kekayaan, diambil, bukan kekayaan, diambil kekayaan dari hasil itu dianggap sebagai bagian dari objek judi, maka disita negara. Nah, tapi bila putusan pertama ini benar, harusnya putusan kedua juga sama. Ternyata putusan kedua berbanding terbalik, yaitu dinyatakan bahwa si kegiatan ini itu tidak jelas hukumnya di Indonesia. Sehingga karena tidak jelas, ya sudah, ini dikembalikan saja kepada Doni Salmanan gitu ya. Nah, saya sendiri tidak tahu karena terakhir waktu saya diundang di acara Hot Room dari Bang Hotman Paris, di sana pengacara Doni Salmanan mau mengajukan banding. Kenapa? Karena ini mau dianggap sebagai bebas murni seperti itu. Jadi karena dianggap tidak bersalah. Nah, ya menjadi sesuatu yang sangat kontra ya antara satu dengan yang kedua. Kalau sudut pandang saya ya, pertama tentunya semoga cepat selesai gitu ya. Kalau diambil angle yang pertama, sebenarnya akan sangat merugikan juga bagi para pengikut ya yang mengikuti transaksi-transaksi ini, karena mereka merasa bahwa saya ini selama ini tidak tahu loh bahwa ini adalah sebuah hal yang salah, bukannya diatur oleh OJK gitu ya, karena aplikasinya sebenarnya diatur OJK ya nggak mungkin gitu. Kenapa? Di dalam OJK, di dalamnya itu adalah kripto gitu ya, itu nggak ada di OJK sampai dengan video ini dibuat. Tapi kalau ke depan ada RUU PPSK, itu beda ceritanya ya. Inti dasarnya adalah kalau ini menjadi suatu cikal bakal yang namanya transaksi trading menjadi trading katanya kan gitu ya, dikembalikan karena kerugian, maka ya ini akan jadi sangat ramai juga gitu. Tapi ya kembali lagi seperti yang Bang Hotman bilang, ini dengan apapun konsepnya yang disebut sebagai bodong dan lain sebagainya tidak kembali gitu ya. Ini konsep dasarnya di situ seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut mengikuti berita soal robot trading ya. Saya jujur aja nggak menemukan yang 2023. Yang ada pun saya dapat 2023 ada di Kompasiana. Itu saya ambil. Nanti saya masukkan ya sebagai bagian referensi pada deskripsi pada video ini. Dimana
Di sini kerugiannya adalah 344 miliar, banyak juga ya untuk yang robot trading ini. Lalu mengabulkan lebih dari tuntutan, hanya tuntutan pidana maksimum 4 tahun. Perbuatan terdakwa mengakibatkan merugikan para korban secara masif dan lintas negara dengan tuntutan maksimum 4 tahun penjara, tidak akan menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan. Kalau saya lihat-lihat yang lain sih, ada yang prosesnya ini karena ini adalah murninya adalah diakui oleh si foundernya ini adalah skema Ponzi, dan si foundernya ini kebetulan DNA Pro ya, diakui bahwa dia sebenarnya awalnya tidak bermaksud seperti ini, tapi karena sudah terlanjur besar dan ternyata sistemnya tidak berjalan sesuai dengan harapan, uang sudah masuk, dia gulung terus-menerus sehingga akhirnya menjadi Ponzi seperti itu ya. Jadi di sini mestinya sih harusnya kembali gitu. Tapi kalau kembalinya sebesar apa bagi orang-orang yang mengikuti kan akan sulit. Kenapa? Saya contohnya begini, saya masuk investasi lah katakanlah untuk penempatan sebuah robot gitu ya. Pertama kan adalah pembelian robot. Kalau beli sebenarnya kan adalah akadnya jual beli gitu ya. Apakah ini juga bisa dikembalikan karena ini adalah beli barang ya? Meskipun kalau di debat robotnya mana, wah saya nggak tahu deh. Jujur saya nggak pernah bersinggungan dengan produk-produk ini gitu ya. Beberapa kali bersinggungan dengan produk ini ya ketika harus membahas di berita, sehingga saya tidak pernah melihat dan tidak pernah tahu robotnya seperti apa. Tapi menurut teman-teman saya tidak ada robotnya, tidak bisa di backtesting, tidak bisa, dan buka posisinya sangat aneh gitu ya. Terbuka posisinya setelah candle terjadi. Ini mah namanya punya mesin waktu gitu. Hebat banget kalau kayak gitu. Berarti ini adalah suatu transaksi settingan gitu, rekayasa ya. Rekayasa bukan suatu hal yang benar lah gitu ya. Nah, rekayasa kelaporan keuangannya juga nggak boleh gitu ya. Tapi kalau kejadian seperti ini, satu, bagaimana mau dikembalikan, apakah benar robotnya juga bisa dikembalikan. Yang kedua adalah dana investasinya. Ketika penempatan ini sudah ditarik sebagian, saya masuk 10 juta, saya dijanjikan 10%, saya udah tertarik 1 juta sebanyak 7 kali. Apakah pada akhirnya yang 3 juta akan menjadi sesuatu yang harus saya tarik kembali, atau 10 juta? Kalau 10 juta diambil, di mana 7 juta saya sudah ambil, di mana sebenarnya ini adalah suatu piramida atau disebut sebagai Ponzi. Terus yang ngebayarin 7 juta lagi siapa? Apakah yang 3 jutanya doang yang dikembalikan gitu ya? Atau ya tanggung renteng ya sisanya? Ya, itu kan kemungkinan juga yang akan diambil ya. Oke, saya juga nggak tahu ya. Nah, ini yang paling hebohnya. Ini nilainya katanya 106 triliun, yaitu adalah Koperasi Indosuria gitu ya. Nah, persidangan ini cukup rame, terakhir diputus bebas. Dan ini bukan bebas, artinya dikenakan sebagai perdata, bukan pidana. Nah, dana publik itu dari 106 sebelumnya muncul 10 triliun, menyimpan dengan imbal hasil 9 sampai dengan 12%. Even 9 sampai dengan 12% pun akhirnya tahun 2020 itu mulai batuk. Ya, karena ada selalu kejadian begini tuh, saya tidak tahu dengan pasti, yang memberikan imbal-imbal hasil secara terus-menerus bulanan bisa bayar gitu ya. Karena cash flow bulanan tuh cepat sekali. Kalau tidak percaya, gajilah orang. Nanti ketika Anda sudah harus bayar gaji pegawai itu, Anda baru tahu bahwa memang 1 bulan terasa sangat cepat gitu, dan mulai merasa bahwa dirugikan dengan banyaknya libur gitu ya. Dan habis itu karyawannya juga kurang ajar, nggak bekerja dengan baik, makanya berasa sekali bahwa 1 bulan itu sangat cepat. Dan apalagi dalam keadaan bukan kondisi bisnis yang sedang bagus, tapi bisnis yang sedang nggak baik-baik aja, itu tekanannya luar biasa, mulai batuk-batuk dan mulai ada reschedule pembayaran. Pada saat itu bunga deposito di kisar 5-7% yang diberikan Indosuria. KSP Indosuria adalah 9-12%. Dan berdasarkan yang saya dapatkan, mulai adanya KSP Indosuria setelah sebelumnya tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana dengan konsep namanya surat hutang jangka pendek, atau disebut dengan, bukan surat hutang jangka pendek banget, medium term note lah boleh dibilang, atau MTN gitu ya. Di bawah tertulis tuh, kenapa beralih ke koperasi, karena tidak ada lagi dilarang oleh OJK.
Tidak diperkenankan untuk menghimpun dana dengan nilai kecil, harus di atas 50 miliar. Produk seperti itu dihentikan di tahun 2012 sambungnya. Menurutnya koperasi yang legal akan memiliki kartu keanggotaan, diperlakukan sebagai anggota. Sebenarnya dasar daripada koperasi itu kan dasar perekonomian Indonesia. Kalau tidak percaya, coba aja baca buku ekonomi SMA seperti itu. Nah, di sini nilainya besar dan banyak hal yang mungkin kita bisa pelajari ya dari kasus Indosuria ini, yaitu ternyata tidak perlu dapat return 50% per bulan untuk membuat akhirnya ini menjadi bubble dan pecah. Dan akhirnya gagal bayar 5-7%, dijanjikan 9-12% per tahun loh, bukan per bulan. Itu pun gagal bayar pada akhirnya. Jadi apalagi yang bisa menjanjikan return 1 tahun 50%. Itu kan banyak tuh di Telegram. Ada juga yang nyomot nama saya di Telegram. Katanya bisa memberikan return per hari 2%. Per hari 2%, 20 hari aja 40% loh. Ini jangankan yang 1 tahun di atas 50%, 9-12% itu gagal bayar. Jadi menjadi sesuatu yang kacau sekali ya kita lihat seperti ini. Yang jadi masalah di sini adalah kita tidak bisa tahu dengan pasti ya kalau sudah modelnya dihimpun, kita kan tidak tahu apakah itu dibisnisin. Yang paling repot itu adalah bisnis di belakangnya jadi tidak berjalan dan akhirnya terjadi kegagalan bayar. Mungkin sesuatu yang masih bisa kita terima. Yang paling kita tidak bisa terima itu adalah uang yang masuk dipakai untuk foya-foya oleh para manajemennya dan juga mungkin pemegang sahamnya, dipakai untuk foya-foya, tujuannya foya-foya untuk pamer dan akhirnya menarik dana lebih besar lagi dan pada akhirnya tidak mampu bayar. Ini yang lebih parah menurut saya dari sebuah kejadian, dan biasanya kejadian-kejadian kayak gitu. Kalau nggak percaya lihat kenapa pada hari ini marak sekali di luar terkait dengan FTX dari SBF, Sam Bankman-Fried di sana. Yang dimasalahkan adalah oke lah kalau ternyata tradingnya tidak berhasil dan investasinya gagal, tapi juga banyak disinyalir informasi bahwa uangnya dipakai untuk kehidupan mewah para founder dan ya orang-orang tertentu dan karyawannya. Itu kan menjadi sesuatu yang sebenarnya jadi nggak nice, yang nggak jadi bagus. Gagal dalam bisnis biasa, tapi kalau ternyata memang dari awalnya atau memang tidak bisa mengelola bisnisnya sehingga dan dipakai secara foya-foya, pasti orang lebih tidak rela lagi. Jadi ya double lah. Nah, apa saja pelajaran dari semua itu ataupun dari yang kita bisa pelajari? Yang pertama, jangan selalu bicara mengenai meminta tanggung jawab dari regulator. Misalnya, setiap adanya suatu kerugian investasi, pergi berbondong-bondong ke OJK. Ya, bagus sih dengan hari ini, tapi Satgas Waspada Investasi yang ada di bawah Bapak Tongam L. Tobing ini bukannya bagian dari hanya OJK, tapi 11 ya Pak Tongam ya kalau nggak salah, saya juga lupa gitu. Itu 11 satuan, itu ada Bareskrim, ada OJK, ada Bapepti, masuk semua di sana. Jadi OJK sampai dengan video ini dibuat tidak mengawasi robot trading forex. Binary options apalagi, binary options di bagian Eropa, di Inggris, di UK itu sudah dinyatakan sebagai platform perjudian. Di Amerika juga dinyatakan seperti itu, gitu ya. Ya, di Indonesia tidak meregulasi mengenai judi adalah ilegal secara otomatis, maka ya jelas mau kerugian dari binary options lapor OJK ya caranya gimana, gitu ya. Nah, juga koperasi tidak di dalam OJK. Jadi ketika ini mau diminta pertanggungjawaban OJK di demo sampai bongkok, ya nggak akan keluar hasil apa-apa seperti itu. Jadi jangan salah lapor gitu ya. Dan jangan sampai dengan gampang ngelihat logo OJK yang ditempel oleh orang yang memang oknum dan juga pengen menipu Anda, ditempel OJK langsung percaya gitu ya. Itu kan kacau banget. Check and recheck. Selanjutnya, koperasi bank wannabe akan diawasi. Ya, ini ngomongnya adalah wannabe itu adalah koperasi yang sebenarnya agak mirip dengan overlapping dari tindakan bank, bisa melakukan simpan pinjam, maka namanya koperasi simpan pinjam. Itu akan mulai diawasi oleh OJK dalam rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Ya, belajarnya panjang ya, apalagi begitu tiba-tiba ada RUU PPSK ini di dalam pasal 202 perubahan untuk sisipan pasal 44B, ternyata di sana koperasi yang sifatnya melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu juga menjadi masuk dalam ranah pengawasan OJK nantinya. Jadi lumayan ini, jadi sudah nambah nih PR-nya dari OJK. Nah,
Nantinya juga kripto, dan juga saya melihat Bapepti juga sama untuk perdagangan komoditi, robot forex yang hari ini sudah mulai ada aturannya. Ya, yaitu namanya adalah izin penasehat pialang berjangka. Itu sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022, baru banget, tentang penyelenggaraan penyampaian nasihat berbasis TI berupa expert advisor robot forex di bidang perdagangan berjangka komoditi. Robot itu ada, tapi tidak ada robot yang profit terus-menerus. Robot yang benar adalah bisa di backtesting dan terbaca pada MetaTrader. Robot yang benar adalah di backtesting pada beberapa MetaTrader dengan beberapa broker, hasilnya akan kurang lebih. Jadi tidak bisa di satu robot ditaruh di satu broker itu bisa untung besar, yang di satu lagi margin call. Iya, kalau kecuali parah sekali ya spreadnya mungkin ya gitu ya. Harus bisa dilihat live secara backtesting, karena ada beberapa hasil backtesting di luar untuk robot. Setiap yang kinerjanya jelek, database-nya dihapus. Akhirnya backtestingnya jadi bagus. Emang niat nipu juga, tapi dengan data ini lebih elegan gitu ya. Nah, pasar semakin kompleks. Sangat sulit membedakan pemahaman dari binary options dengan forex market dan juga CFD. Membeli saham secara fractional, membeli ETF dan lainnya, itu semakin nggak ada bedanya. Aplikasinya makin mirip. Coba sekarang saya tanya, yang di sebelah kiri, yang mana aplikasi trading forex? Atas atau bawah? Mirip ya. Yang atas ada chartnya, yang bawah ada chartnya. Yang atas ada kolom ordernya, yang bawah seolah-olah ada kolom ordernya. Saya kasih tahu, yang atas adalah aplikasi MetaTrader, yang bawah adalah binary option. Bingung nggak? Oleh karena itulah, kita sebagai seorang investor, sebagai calon investor, memang tantangannya hari ini bukannya susah untuk nominal investasinya besar. Tapi yang susah itu adalah saking miripnya semua, dan apalagi ada yang namanya nanti ada supermarket, adalah mengagregat layanan. Makin bingung lah kita. Jadi sebagai pemula kita akan sulit membedakan karena aplikasi tadi jadi tampilnya mirip-mirip dan tidak terasa bedanya. Coba bandingkan saja dua aplikasi ini, dan ini adalah tantangan kita ke depan. Oleh karena itulah perlu belajar di tempat yang tepat dan bagaimana bisa up to date pada semua hal. Yang repot adalah orang yang ahlinya trading forex, sehingga secara tidak langsung dia akan langsung jelek-jelekin yang namanya saham. Orang yang ahli investasi saham secara tidak langsung akan jelek-jelekin investasi emas. Akhirnya apa? Kacamatanya rusak, cara berpikirnya ribet juga, dan juga di tengah seperti itu ternyata merusak industri dengan banyaknya penipuan-penipuan berkedok robot forex, koperasi, lalu juga ya trading forex rusak juga dengan adanya binary option gitu ya. Itu benar-benar bisa merusak kepercayaan dan akhirnya membuat orang banyak yang tidak berinvestasi. Nah, pilihan paling basic sebenarnya menurut saya adalah belilah saham pada perusahaan sekuritas. Nah, perusahaan sekuritasnya itu coba cek yang ada di idx.co.id. Jadi kalau ada yang bilang, oh saya ini transaksi saham loh. Oh iya benar, transaksi apa? Apple. Apple mana ada di Indonesia? Coba mana sekuritasnya? Oh bukan, berarti ini adalah investasi saham luar negeri. Ya, dan investasi saham luar negeri juga belum diatur banget tuh di Indonesia gitu ya. Adanya fractional doang, itu yang back to back ya, dengan suatu kontrak derivatif gitu ya. Fixed income, modal kecil, keuntungan stabil, tidak ada pajak, untung besar tidak ada. Sampai saya 19 tahun di dunia investasi dan keuangan, sampai detik ini saya ngomong gak ada. Prinsip sedikit lama-lama jadi bukit itu memang ada, dan instan kaya menikahlah dengan orang kaya ya. Jadi jangan bermimpi jadi orang kaya dengan modal kecil ya. Tapi kalau mau instan jadi orang kaya, menikahlah dengan orang kaya. Maka solusinya paling cepat dan paling reasonable. Masalahnya persaingan sangat ketat untuk mendapatkan orang kaya yang mau menikah sama Anda gitu ya. Oke, itu saja dari saya, menjadi sesuatu pelajaran buat kita. Semoga nggak tambah bingung, tapi ya memang untuk menjadi kaya, yang pertama kali adalah perkayalah pengetahuan dan juga pendidikan dasar dari diri kita. Kenapa? Uang yang dicari nggak gampang. Habis itu ditaruh ke tempat yang selebor, ya bodohnya kita kan, bener nggak? Oke, semoga bermanfaat. Dari saya Ryan Filber, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789.
0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.